kita mau bahas tuntas tentang sesuatu hal yang krusial banget nih, terutama bagi masa depan kita, yang dimana topik pembahasannya membangun etos kerja dan budaya tanggung jawab di kalangan generasi muda, dimana kita akan mengubah mindset dari kerja yang penting beres menjadi kerja yang memiliki dampak serta kepemilikan yang kuat. Emang mempunyai CV yang bagus itu keren, akan tetapi mempunyai rasa tanggung jawab dan etos kerja yang tangguh itu jauh lebih keren loh teman-teman. Oke teman-teman, mau dengar cerita kami selanjutnya? Yuk join di podcast kami, ya! Hai. Nah, kita sudah berada di forum podcast kita nih. Jadi kita membawa dua narasumber dari rekan-rekan kami yang bernama Saya Sani Brutu dari Prodi Ilmu Hukum. dan saya Publishing Hobbing dari Prodi Ilmu. Halo Kak Sani. Halo. Halo Kak Febri. Halo Kak Sani, halo Febri. Jadi gimana nih kabar Kak Sani dan Febri sejauh ini di perkuliahan? Lancar-lancar aja kan? Ya baiklah. Jadi aku mau nanya nih sama Kak Febri dan Kak Sani. Kak Sani dulu lah ya. Jadi selama kakak berkuliah nih, apa aja sih kesibukan kakak di perkuliahan ini? Oke, jadi belakangan ini saya sibuknya di organisasi, yaitu organisasi HMPS, dan sibuk di pelajaran kuliahnya saya ikut kelas entrepreneur. Jadi itu memakan banyak waktu dan tenaga ya. Itu aja sih. Dan saya saat ini lagi sibuk mempersiapkan diri untuk kepentingan delegasi di bulan November. Oke. Tapi keren sih kakak Sani dan Kak Febri di tengah kesibukannya ini banyak tugas-tugas yang menumpuk. Itu sangat relate banget dengan topik yang kita bahas pada saat ini. Jadi di podcast kita kali ini yang membahas tentang membangun etos kerja dan budaya di kalangan generasi muda. Nah, jadi Adel tanya ke Kak Sani dulu nih. Menurut Kak Sani, apa sih yang dimaksud dengan etos kerja dan budaya di kampus? Oke, etos kerja dan budaya kampus. Ya. Etos kerja dan budaya kampus adalah sikap, nilai, dan semangat yang dimiliki mahasiswa dalam menjalankan tanggung jawab akademik maupun organisasi. Etos kerja tercermin dari perilaku yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, rajin, dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Nah, jadi saya mau nanya juga nih, terutama untuk Kak Febri, apa sih Kak tantangan terbesar dalam membangun budaya tanggung jawab di kampus? Nah, seperti yang sering saya temui di lingkungan kampus, tantangan yang paling terbesar itu dalam menciptakan sebuah budaya kampus yang positif. Yang pertama, kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan kampus, minimnya partisipasi mahasiswa terhadap kegiatan kampus. Contohnya dalam mengikuti organisasi, di mana yang kita ketahui organisasi itu sangat berdampak positif bagi perilaku mahasiswa. Lalu menurut Kak Sani nih ya, lalu bagaimana peran dosen dalam membangun etos kerja seorang mahasiswa? Oke, yang pertama dosen harus menjadi teladan, mulai sikap yang profesional, disiplin, dan serta memberikan motivasi bagi seluruh mahasiswa. Jadi nih Kak Febri juga, aku mau nanya nih lagi satu lagi nih, apa sih contoh etos kerja yang dapat diterapkan, terutamanya di kalangan mahasiswa? Beberapa contoh untuk menerapkan itu, mahasiswa harus belajar dan mengerti kedisiplinan. Salah satu contohnya mengerjakan tugas tepat waktu, menjalankan ujian tanpa menyontek, serta menyelesaikan pekerjaan kelompok sesuai tanggung jawab. Tadi saya kurang menyimak tentang soal yang dibahas itu, partisipasi itu. Nah, yang saya mau ulang dan jawaban Kak Febri boleh lah ya. Nah, partisipasi itu dalam maksud apa dan apa contohnya? Nah, saya akan menjawab ulang pertanyaan tadi. Partisipasi itu seperti peran mahasiswa untuk kegiatan kampus. Salah satu contoh
Seperti yang kita ketahui, mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang itu sangat malas. Banyak sekali yang ke pulang kuliah, Iya betul, tidak peduli begitu. Nah, padahal kan dalam suatu kampus itu banyak organisasi-organisasi yang bisa diikuti. Nah, organisasi-organisasi di kampus itu sangat membawa hal-hal positif bagi perubahan mahasiswa. Nah, sebaiknya mahasiswa bisa mengikuti organisasi-organisasi yang disediakan oleh kampus, begitu, untuk menambah wawasan. Ada tambahan dari Kak Sani? Ada partisipasi mungkin. Iya, saya sepakat dengan Febri. Tapi menurut saya tidak semua organisasi itu harus diikuti. Mungkin kita bisa mengambil beberapa saja agar waktu kita terbagi. Seperti contohnya saya mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampus karena seperti yang tahu kita ini masing-masing dari dosen dari kelas kita memiliki banyak tugas kan. Jadi kita nggak bisa mengambil banyak organisasi karena nanti jatuhnya kita tidak disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas dari organisasi itu. Sendiri lah ya. Ambil banyak Iya. Kayak repot sendiri lah ya. jadi tidak jatuhnya kayak gak disiplin. Iya, karena kita kan nggak bisa memanage waktu kita kan. Yes. Jadi kita menurut saya nggak bisa mengambil banyak organisasi tersebut. Untuk apa mengambil organisasi yang banyak tapi tidak bisa Menjalankannya dengan bagus. Lebih bagusnya sedikit tapi pasti. Tapi untuk berguna untuk kita di masa depannya itu sih bukannya Pak. Pokoknya kita ambil yang sebetulnya aja yang Iya. sesuai sama Talent kita yang kita butuhkan. Sama satu lagi, kita harus mengambil organisasi yang di lingkungannya itu sehat. Kenapa? Karena bisa menimbulkan tidak kenyamanan. Karena itu bisa mengubah mindset orang kepada kita. Contohnya kamu mengikuti organisasi yang ini tapi lingkungan itu toksik semua. Jadi pandangan orang itu kayak ikut loh ke kita gitu. Gak bagus karena di lingkungan itu gak bagus gitu. Tapi bukannya itu pandangan orang saja, jadi kenapa harus kita pikirin? Iya, itu kan sebagai validasi ke kita juga. Nah, menurut Kak Sani, organisasi yang tidak sehat itu bagaimana? Organisasi yang tidak sehat itu dia kenapa kita menuju organisasi itu? Tadi kan saya bilang organisasi tidak sehat, organisasi tidak sehat. Aku bisa nggak nanya kayak menurut Kak Sani? Oh bisa? iya apa bisa Bisa, kenapa kita harus anggap? Kenapa dia gini? no kopi Iya. Iya, aku kan jadi bagaimana jadi? gak apa-apa ada diam aja deh. Tapi kan kita aku bilang pesan, dia bilang. Iya sih, cuma diberi-beri aja. Oke. Jadi pertanyaan kok Iya, itu aja. Jadi menurut Kak Sani, organisasi yang tidak sehat itu bagaimana? Oke, ini masih lanjutan dari topik kita ya. Organisasi Iya. itu bagian dari budaya juga kan. Jadi menurut saya organisasi yang tidak baik itu ataupun tidak sehat itu, contohnya kita membawa-bawa nama kampus keluar, tapi tidak sesuai atau tidak persetujuan dari kampus. Karena itu dampaknya bisa menyebabkan merusak reputasi kampus kita. Karena kan membawa nama kampus nih, contohnya kamu demo, tapi ini bukan demonya dari kampus. Itu bisa dari luar. Itu sih menurut saya. Sebenarnya Kak Sani punya pengalaman ya. Iya sih, saya dari Kak Sani dan jawabannya ada pengalaman. Boleh nggak cerita sedikit ya pengalamannya kayak gimana? Nggak sih, saya nggak pernah demo, saya nggak pernah demo. Nah, jadi menurut Kak Febri ini cara kita untuk mendisiplinkannya itu gimana? Nah, balik lagi ke jawaban saya yang tadi, di mana dosen lebih berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan mahasiswa. Misalnya, dosen datang tepat waktu dan tidak membuang waktu, serta tidak memotong-motong waktu SKS. Jawabannya bagus ya. Saya juga boleh menanyakan sesuatu ke Kak Sani. Sesuatu apa tuh? Sesuatu hal yang psikik Oke, boleh deh. Jadi saya ingin menanya ke Kak Sani nih, apa sih hal yang harus dimulai untuk membangun etos dan budaya terutamanya
di lingkungan kampus. di kalangan masa muda sekarang. Yoi. Oke, jadi kita mulailah dari hal-hal yang kecil dulu, seperti disiplin, jujur, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab kepada tugas apa yang diamanahkan. Terus budaya kampus yang baik itu lahir dari setiap individu kita sendiri. Jadi kita yang membangun budaya kampus itu baik, maupun kita yang memandang atau dari luar memandang. Jadi itu yang membangun budayanya itu dari kita sebagai mahasiswa. Itu sih dari saya. Jadi kalau boleh tahu nih, apa sih contoh yang bisa kakak kasih untuk yang paling relate, terutamanya di dalam lingkungan kampus? Seperti yang sudah kakak jawab tadi. Contoh bagian yang mana dulu? Saya kan tadi menjawabnya lumayan ini ya, lumayan mau yang mana dulu? Contoh yang mana? Ada yang bagian disiplin, yang bertanggung jawab. Tadi kan saya sudah menanyakan ke disiplin ke Kak Febri itu. Sekarang saya mau nanya ke bagian bertanggung jawab yang gimana caranya itu. Oke, bagian yang bertanggung jawab. Contohnya nih, kita diberikan satu tugas kelompok. Jadi di situ kita ikut serta mengerjakan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab kepada kelompok kita, kepada dosen. Seperti itu. Jadi kan Kak, saya jadi setelah saya mendengarkan jawaban dari Kak Sani nih, saya memunculkan satu pertanyaan. Jadi menurut Kakak, apa hubungan etos kerja dalam mewujudkan kesuksesan di masa depan? Oke, jadi mahasiswa yang memiliki etos kerja tinggi cenderung lebih siap menghadapi lebih siap menghadapi permasalahan yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi contohnya nih, jika ada masalah, dia lebih tahu mengontrol dan apa yang akan dilakukan dan cara dia menghadapi masalah tersebut. Siapa diri lah ya? Iya, jadi dia harus lebih siap menghadapi tantangan, mudah beradaptasi dan percaya di dunia kerja. Jadi nih Kak Sani, kan Bang Devon tadi udah bertanya nih ke Kak Febri. Jadi saya menanyakan Kak Sani lah ya. Jadi menurut Kak Sani kan kita sudah berada di penghujung acara podcast kita nih. Hal yang perlu saya tanyakan kepada Kak Sani itu kesimpulan apa bekal di masa depan yang harus dipersiapkan mahasiswa dalam mewujudkan etos kerja dan budaya tersebut. Oke, yang harus dipersiapkan anak muda saat ini untuk menuju kesuksesan di masa depan adalah dari saya ada 3 hal. Yang pertama itu ketekunan, mampu beradaptasi, dan yang terakhir bertukar pikiran. Karena saat ini kita hidup di dunia yang serba cepat, jadi kita harus melatih otak kita agar lebih cepat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, sahabat cerita yang mahasiswa. Jadi kita sudah berbicara banyak sekali hal ya tentang etos kerja dan budaya di lingkungan kampus. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menjadi agen perubahan di lingkungan kampus ya. Bukan cuma di lingkungan kampus ya teman-teman, Di lingkungan sekitar, juga. masyarakat juga kita harus menjadi mahasiswa yang menjadi Agen perubahan bagi kedepannya suatu generasi bangsa. Ya, jadi kami pamit undur diri, maaf kata atau salah dari saya sebagai host Ezra Delia Dan saya hostnya yang kedua itu dia paling tidak kita. atau dari sumber kami. Belum tutup, pamit undur diri.